Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jam 3 Ngapain? pagi bangun. Ke salon. Sahur. Salon. Salon. Itu tiap hari. Selama aku debut nih tiap hari jam 3 atau jam 4 gitu. Besok sih jam 4, jadi bisa tidur dikit. Oke. Ke salon tuh berapa lama? Itu makeup sama rambut? Makeup sama rambut. Kan kita berlima, jadi gantian gitu yang makeupin sama yang ini rambut kan gantian. Jadi salonnya di mana? Selalu di tempat yang sama atau di kantor apa di? Selalu di tempat dekat sini tapi. Salonnya dekat sini. Jam 3 bangun, terus mandi aku lah. Aku dikasih sama orang salonnya. Tiap hari bangun kita datang kita kayak halo gitu, mereka juga kayak datang kayak halo. Masih terus mandi di situ. Udah mandi terus terus aku mandi dulu segala macam, siap-siap, terus aku ke salon, make up, hairdo, terus biasanya 3 jaman gitu make up hairdo untuk berlima kan. Terus habis itu aku ke music broadcasting building itu, which is biasanya 1 jaman karena nggak di daerah sini kan, semua music broadcasting station gitu semuanya di daerah, 1 jaman dari sini gitu. Jadi aku ke sana, terus habis itu di sana standby dulu, biasanya standby lah, terus cek inilah dibetul-betulin lah make upnya, kostum segala macam, bener-benerin ini itu. Terus habis itu aku ini juga tergantung kita dapetnya jam berapa. Kadang-kadang kan kalau biasanya kan karena kita baru debut kan pengen ada setnya tuh yang cantik-cantikan di belakang itu kayak background iya. Biar bisa ditulisnya sekian nomor gitu. Jadi ada yang bilang jam 3 ke salon kayak mau mantenan ya, kayak mau akad katanya gitu jam 3 kan. Kayak mau pakai pengantin kayak gini setiap hari tapi jam 5 pagi. tapi makeup jam 3 itu sampai malam gitu, Dit. Seharian. Ya ampun, itu pun berarti kuat juga ya, nafas gimana tuh? Terus habis itu kadang-kadang ada pre-recording, kadang-kadang enggak. Terus kita pokoknya itu di building itu terus di situ sampai ditayangin, sampai endingnya itu kan ada kan yang kayak di chart itu 1, 2, 3, 4, 5 yang juara 1 siapa gitu kan. Kita harus di situ sampai ending. Jadi kita nunggu. Itu kira-kira jam berapa tuh? Itu beda-beda sebenarnya. Yang kayak hari ini tadi selesai jam 5 kayaknya. Endingnya jam 5. Oke. Jam 5. Kamu jadi, sekarang lagi jam berapa sih? Sekarang hampir jam 7. Jam 6.05. Oke. Selesai jam 5. Terus ending, terus aku balik lagi ke studio. Terus karena besoknya kan kita harus perform lagi, jadi latihan gitu-gitu juga. Jadi aku balik, terus aku dikasih break makan. Terus kadang-kadang ada fitting buat kostum besoknya. Ya fitting lah, makan segala macam sampai jam 7-an. Terus dari jam 7 sampai jam 11 atau jam 12 latihan buat besoknya. Oh gitu. Jadi latihan itu malam. Karena kalau malam lagi buat latihan kan, tapi harus latihan. Iya. Jadi sampai rumah tuh kira-kira jam 12-an gitu. Jam 12-an. Tidur berarti jam 1. Hapus makeup segala macam jam 1. Biasanya sih aku datang pertama kali aku nyampe studio, aku hapus makeup dulu. Kayak tadi. Oh, udah aku. Katanya temen-temen aku pada hapus ke dorm. Aku buka gitu. Gitu. Jadi bawa penghapus makeup tuh kemana-mana. Tuh seharian gitu ya. Banyak yang nanya nih, Dit, kok kenapa sih orang di sana kok kalau misalnya di kamera kelihatan bersih banget mukanya, kayak nggak ada jerawat sedikit pun. Padahal kalau kamu cerita makeupnya dari jam 3 pagi sampai mungkin jam 3 sore, jam 5 sore. Itu gimana sih bisa memaintain itu? Terus kan kalau aku gitu sih aku udah apa udaranya, apa airnya, apa ada sesuatu trik tertentu, ada trik perawatan apa ya? Apa mungkin serum tertentu atau masker tertentu yang bikin kita jadi terhindar dari jerawat dan komedo, apa-apa? Kayak iklan deh. Terhindar dari jerawat dan komedo. Yang jelas sih aku pokoknya kalau bersihin yang bersih, terus kayak pakai face wipes pertama, habis pakai oil. Itu pun kadang-kadang masih ada yang kayak masih ada juga ternyata. Jadi berkali gitu ya. Face oil, habis face oil
facial wash biasa, kayak cuci muka biasa. Habis cuci muka pakai toner, terus lotion, terus pakai mask. Masker tuh harus ya? Kalau di sini kayaknya tapi kayak dianggap biasa gitu loh, setiap hari pakai masker kalau sama teman-temanku gitu, karena kita udah kayak rutinitas setiap hari gitu kan, pulang hapus ini mata, terus tidur gitu kan. Gitu. Jadi tidurnya selalu pakai masker kayak 20 menitan gitu, terus habis itu pokoknya lepas langsung, selalu di tempat sampah di sini, pokoknya lepas langsung tidur. Gitu, saya harus mencobanya. Ayo teman-teman, kita coba melakukan, kali aja ada perubahan ya kan. Oke. Nah, jadi jadwalnya udah jelas banget, pokoknya bener-bener padat banget ya. Kita juga makasih banget kamu udah nyediain waktu. Tadi ada yang nanya apa ya, lupa. Banyak banget, men. Bentar ya. Mohon kamu bersabar. Kamu masih ada waktu kan? Kamu harus kelar jam berapa nih? Enggak, belum. Belum. Masih ada waktu berapa menit lagi kira-kira? 팀장님, 저 피팅 있어요? 아니면 뭐 있어요? 수업 몇 시에요? 7시요? 네. jam 7 ada kelas. Aku tuh gak tahu ngomong bahasa Korea, aku tuh bangga sekali. Aku tuh sangat seneng Indonesia direpresentasikan sama kamu, anak pintar yang sangat jago ini. Oh ya, ada yang nanya, ini how to survive di industri K-pop di era sosial media. Ini dari Anvi Project. Silakan dijawab. Untuk kontrak sih, karena semuanya di sini standar kontrak, kayaknya sama semua deh, hampir semuanya sama untuk singer. Jadi aku sebelum aku masuk, read everything carefully and kayak I know what I'm getting myself into, so aku nggak pernah merasa kayak takut atau gimana, karena ya yang tertera akan terjadi gitu kan. Jadi aku kayak nggak pernah ada. Berarti kamu di kontraknya masih berapa lama ya ke depannya? Masih lama. Pokoknya masih lama. Panjang ya urusannya. Oke, terus abis itu ada Keseki ya. Aku nggak tahu nih jawabnya gimana. Pernah kepikiran buat nyerah nggak sih Mbak Dita? Pada saat berat banget gitu. Waktu aku di New York, aku bilang dulu, ada waktu di New York juga pengen nyerah karena nggak ada yang dapat, semua role nggak ada yang dapat gitu kan. Waktu itu pengen nyerah. Terus setelah aku nyampe sini, beberapa kali juga aku kayak, ya itu karena aku nggak merasa udah ini segini aja nih, kayaknya my skill segini aja nih gitu. Waktu itu juga aku sering beberapa kali pengen kayak, ini salah jalan apa ya gitu-gitu, itu beberapa kali banget. Tapi sering banget. Jadi tapi aku ngobrol, akhirnya aku juga ngobrol sama teman-temanku juga, gimana sih kamu caranya, gimana yang udah 7 tahun, yang udah 5 tahun gitu-gitu, kayak kamu hebat banget kok bisa gitu, gimana, kayak ya ngobrol lah, saling sharing gitu-gitu. Terus aku juga kayak, bener juga sih, endingnya aku yang milih ini, aku kayak this is my responsibility, this is what I want, I know kalau nggak ini, kalau misalnya bisa aku disuruh kasih pilihan lagi, kayak I will choose the same thing. It's nggak ada gunanya aku sekarang kayak nyerah, ntar kalau aku nyesel malahan kalau aku harus ngerjain yang lain, kayak wah dulu kalau aku nggak nyerah gimana ya gitu. Aku really know what you want sih. This is what I want, so aku sangat bangga sama kamu. Nah, aku juga sempet sebel banget, Dit. Aku tuh denger ada beberapa netizen tuh komentarnya kesannya, ya iyalah Dita Karang bisa berhasil di Korea sana, dia kan di Jogja itu anak orang kaya gitu loh, orang tuanya pengusaha, tentu saja gampang banget dia lah pasti ke New York, ke Broadway, terus habis itu sekarang ke Korea. Kesannya kok kayak mereka ngomongnya gampang banget ya. Dita, aku tuh gimana ya, Dita? Mungkin kamu bisa nggak menceritakan dari kata-katamu sendiri. Padahal dari tadi aja kamu nyeritain ke aku, udah jelas banget aku menangkap bahwa perjalanan ini bukan sesuatu yang gampang. Karena kamu bolak-balik gagal berapa kali di New York, sempat mau nyerah, sempat mungkin secara fisik capek, secara mental juga capek, tapi ternyata tidak ada yang tidak mungkin gitu ya, Dit.
bisa nggak sih kamu jelasin lagi atau apa yang mau kamu sampaikan kepada orang-orang yang beranggapan bahwa mimpi itu cuma bisa dicapai oleh orang-orang yang privilege, orang-orang yang berangkat dari latar belakang keluarga yang well off seperti kamu misalnya. Apakah kamu seberapa besar sih kamu benefit dari latar belakang keluarga kamu untuk masalah pencapaian cerita kamu ini? Aku sih karena dia pengen ini gitu kan, no. Aku juga waktu aku kuliah aku benar-benar, karena aku tahu ini bukan yang nggak normal ya, tapi apa ya, karena ini bukan jalan yang normal gitu. Waktu itu aku juga kayak yang populer gitu ya, yang mainstream gitu ya. Jadi aku sebelum aku milih itu juga aku benar-benar bilang kayak oke, kita harus sit and talk sama orang tua, sama mama sama Aji, aku pokoknya we have to talk about this and my future, and kayak aku bilang aku bisa apply untuk beasiswa, akhirnya dapat juga walaupun nggak full, tapi kayak of course mereka juga ngelihat mungkin kamu dapat beasiswa ya Dit? Berapa persen Dit? Itu lumayan banget tuh kamu meringankan beban orang tuamu. Jadi orang tua kamu nggak bisa ngomel-ngomel karena aku dapat beasiswa. Itu juga. Kalau kamu tuh waktu itu pengennya kamu ngambil apa sih Dit? Walaupun mereka tahu kamu suka dia, tapi sebenarnya yang mereka kan kamu ngambil apa sebaiknya gitu loh. Kalau kamu kan tetap kekeh nari dan performing. Aku nggak ngerti juga sih, mereka pengennya aku ngapain, cuma aku pokoknya bilang aku pengennya ini. Waktu itu sempat daftar juga coba yang kayak performing arts. Oke. Juga. Mau daftar itu, tapi akunya sebenarnya itu bukan yang aku mau, tapi waktu itu juga dari orang tua kayak itu tuh bagus tuh, jadi kayaknya mungkin kan itu lebih mau agak diukur ke sana manajemen gitu ya kayaknya ya. Bukan karena itu mungkin agak lebih normal dan promising gitu, jadi mungkin itu yang waktu itu mereka mungkin kayak itu aja atau gimana gitu. Tapi akunya kekeh sih. Oke. Terus apa sih sejauh apa sih emang kamu terbantu dengan latar belakang keluarga kamu yang seperti itu? Emangnya kamu banyak dibantu secara finansial? Maksudnya kan orang tuh banyak mikir ya iyalah gampang gitu. Padahal kan kamu juga usaha sendiri kan, lebih banyak kan kamu ceker-ceker nyari duit sendiri kan daripada kamu di support sama orang tua kamu kan. Maksudnya secara uang jajan dan uang saku gitu kan juga. Rasain dari orang tua tuh support mental menurutku, bukan it's not financial. Karena di sini juga aku bilang sama company I wanna live by myself, jadi aku kayak semuanya dari aku, dari orang tua, pokoknya aku nggak nerima apa-apa semenjak aku datang ke sini gitu. Jadi aku kayak kalau dibilang aku financially dibantu untuk ini juga kayaknya it's not right. Enggak ya? No. Nggak fair banget. Nggak fair. Let's not judge orang yang sukses. Iyalah dia sukses karena dia privilege. Salah besar. Ini semua hard work dan kegigihan mental ya. Oke, aku tahu kamu kayaknya udah banyak yang ngingetin nih. Bentar lagi kamu udah ada latihan ya jam 7 ya. Ini bentar lagi mau jam 7 ya. Thank you. 2 pertanyaan lagi. Terakhir, kamu paling deket sama anggota band kamu siapa? Boleh nggak kamu ceritain tentang teman-teman kamu? Itu dulu sih, sebisa aku lupa. Yaudah itu dulu aja. Oh iya, sama udah ada panggilan buat fandomnya nggak? Apa buat fansnya udah ada sebutannya nggak? Fandomnya belum ada. Itu yang pertama, fandomnya belum ada, maaf. Tapi kalian bisa terus kasih ide-ide, boleh terus kasih ide-idenya yang ke company. Members, kayak semuanya kita semua deket sih. Jadi kayak nggak ada yang paling deket gitu nggak ada sih. Apalagi karena aku kan datang terus aku kayak pengen belajar, pengen punya temen gitu, karena aku nggak punya temen lain gitu kan. Temen-temenku cuma member doang kan, jadi aku kayak semuanya aku deketin satu-satu gitu. Terus tapi mungkin kayak sama Denise aku karena satu kamar deket, sama sini juga karena bisa bahasa Inggris kan sama-sama, jadi kadang-kadang kayak kalau lagi stres kayak bisa ngomong bahasa Korea yang kayak lebih dalam gitu, aku ngomongnya bahasa Inggris sama mereka gitu. Quality talk lah ya. We are so glad that you have somebody to talk to. Walaupun kamu di sana tantangannya besar sekali dan berat sekali yang kamu lakukan hari-hari, tapi you have a family of your own at least. Thank you. Thank you udah ngasih waktu juga. Udah diingetin jam 7, ditanya jangan sampai telat kelas. Iya, enggak aja, nggak bakal dimarahin.
saja NIM-nya, bilangin makasih banget udah dipinjem Ditanya. Terima kasih banget buat manajemennya Dita. Teman-teman kalau memang ada pertanyaan nanti mungkin bisa di DM aja kali, aku akan save IG live ini. Thank you banget Dita. We love you.